Sejak kecil, kita diajari bahwa sukses itu soal rajin, patuh, dan kerja keras. Tapi kenapa orang tuamu yang kerja dari pagi sampai malam, tetap hidup pas-pasan? Kenapa temanmu yang nakal, dan suka ngelawan sistem malah bisa kaya raya? Mungkin, kamu sedang memainkan permainan yang salah. Dan yang lebih parah, kamu bahkan nggak tahu kamu sedang dipermainkan. Ilusi yang ditanam sejak kecil. Sejak kita kecil, sebuah cerita sudah ditanam dalam pikiran kita. Cerita itu sederhana tapi sangat kuat. Cerita itu berbunyi, kalau kamu ingin sukses, maka kamu harus rajin. Harus patuh, harus kerja keras, harus ikut aturan. Dan kita, percaya, kita tumbuh dengan buku-buku pelajaran yang memuja angka tinggi, ranking, dan piagam penghargaan. Kita diajar untuk mengikuti, bukan mempertanyakan. Kita disuruh duduk diam, tidak usah ribut, kerjakan soal yang sama dengan anak lain, dalam waktu yang sama, dengan jawaban yang sama. Katanya, itu namanya pendidikan. Tapi, mari kita jujur. Berapa banyak dari kita yang melihat sendiri, orang-orang terdekat yang sudah kerja dari pagi sampai malam, dari muda sampai tua, tapi tetap hidup pas-pasan. Berapa banyak ayah yang pulang dengan lelah, ibu yang menahan lapar demi anak-anak, dan mereka masih harus berpikir keras, besok makan apa. Padahal, mereka sudah kerja keras. Sangat keras. Lalu di sisi lain, kita melihat seseorang yang seolah main-main di media sosial, tidak punya ijazah tinggi, tidak ikut aturan, bahkan mungkin sering dikira malas, tapi justru hidupnya jauh lebih bebas. Kaya, merdeka, dan tidak terlihat capek seperti kita. Ada yang aneh, bukan? Itulah momen pertama kita mulai bertanya, apakah selama ini kita dibohongi? Dan jawabannya, iya, tapi bukan kebohongan langsung. Ini bukan tipu-tipu murahan. Ini lebih licik, lebih dalam. Ini adalah skenario besar yang dibuat agar kamu tetap di tempatmu. Tetap menjadi pion di papan catur. Tetap menjadi pekerja yang patuh dalam sistem yang tak pernah kau bangun. Sukses yang kamu pahami, bukan sukses yang sebenarnya. Itu hanya versi yang diberikan padamu, agar kamu tetap sibuk. Sibuk mengejar impian versi orang lain. Sibuk membuktikan diri dengan angka, gelar, jabatan, yang semua itu, seringkali hanya ilusi. Sukses sejati tidak diajarkan di sekolah. Tidak ada pelajaran tentang membangun sistem. Tidak ada soal ujian tentang kebebasan finansial. Tidak ada guru yang bilang padamu, buat jaringan, bukan hanya nilai. Kenapa? Karena sistem tidak didesain untuk mencetak pemimpin. Sistem hanya mencetak pekerja. Coba ingat masa kecilmu. Pernahkah kamu diajari cara berpikir bebas, mempertanyakan aturan, membangun solusi dari masalahmu sendiri? Atau kamu hanya disuruh diam, ikut barisan, dan jangan banyak bertanya? Itulah pola, dan kita semua pernah jadi bagiannya. Tapi inilah saatnya kamu sadar, permainan ini tidak pernah adil sejak awal. Dan kamu tidak akan menang, kalau tetap bermain dengan aturan yang dibuat bukan untukmu. Kamu harus mulai bertanya, siapa yang diuntungkan kalau aku terus patuh? Siapa yang naik, saat aku hanya ikut arus? Kenapa tidak ada yang mengajarkan aku tentang kekuatan berpikir, strategi, dan membangun sistem sendiri? Jawabannya tidak akan kamu temukan di kelas. Tapi kamu bisa menemukannya, di pengalaman, di perenungan, dan dalam kejujuran terhadap dirimu sendiri. Mungkin sekarang kamu mulai sadar, bahwa kamu tidak gagal karena kamu bodoh. Bukan karena kamu malas. Bukan karena kamu kurang berusaha. Kamu hanya dipaksa bermain di medan yang tidak adil. Kamu disuruh berlari dalam labirin, sementara orang lain terbang di atasnya. Dan kamu tidak salah merasa lelah. Tidak salah merasa tertinggal, karena kamu manusia. Dan manusia, akan selalu lelah jika hidupnya hanya jadi pion untuk permainan orang lain. Tapi sekarang, kamu tahu, permainan ini nyata, dan kamu bisa memilih. Tetap jadi pion yang diatur, atau bangun papanmu sendiri, dan mulai jadi pemain utama. Strategi lebih penting dari sekadar kerja keras. Coba renungkan ini baik-baik. Kalau kerja keras saja cukup untuk membuat seseorang sukses, maka tukang bangunan, petani, buruh pabrik, sopir angkot, tukang ojek, nelayan, merekalah yang seharusnya paling kaya di dunia. Tapi kenyataannya, tidak. Mereka justru yang paling duluan bangun, paling sering lembur, paling jarang libur, dan paling tahu rasanya hidup dari hari ke hari dengan penghasilan pas-pasan.
Sementara di sisi lain, ada orang yang bahkan tidak tampak kerja secara konvensional, tapi uangnya tidak habis walau 3 generasi ke depan tidak kerja sekalipun. Jadi, pertanyaannya, apa sebenarnya yang membedakan mereka? Jawabannya adalah ini, strategi, bukan sekadar kerja keras. Orang yang sukses bukan yang paling sibuk, tapi yang paling cerdas memilih arena pertempurannya. Mereka tidak ikut lomba lari di jalur yang semua orang ikuti. Mereka membuat jalurnya sendiri, bahkan kadang, mereka justru yang mendesain arena perlombaan itu. Kita hidup dalam dunia yang menyembah kerja keras, tapi melupakan arah. Dan itu berbahaya, karena kerja keras tanpa arah adalah seperti mendayung kapal di laut yang salah. Kamu bisa sangat lelah, tapi kamu tidak akan pernah sampai. Yang tidak pernah diajarkan ke kita adalah bahwa kerja keras hanya efektif jika diarahkan dengan benar. Dan arah itu hanya bisa ditemukan lewat satu hal, strategi. Strategi itulah yang dimiliki mereka yang kamu lihat, santai tapi kaya. Bukan karena mereka lebih pintar dari kamu. Bukan karena mereka lebih beruntung. Tapi karena mereka tahu satu hal yang kamu tidak diberitahu. Mereka tahu bahwa dunia ini bukan panggung keadilan, tapi arena permainan. Permainan yang penuh taktik. Permainan yang diam-diam menghukum mereka yang hanya bisa mengikuti. Dan diam-diam mengangkat mereka yang bisa mendesain permainan itu sendiri. Orang kaya bukan hanya kerja. Mereka bangun sistem. Mereka buat uang bekerja untuk mereka. Mereka buat orang lain bergerak untuk impian mereka. Mereka tidak lagi jual waktu. Mereka jual nilai. Sementara kita, dari kecil diajarkan bahwa satu-satunya jalan menuju sukses adalah sekolah tinggi, cari kerja tetap, lalu naik jabatan sedikit demi sedikit sampai pensiun. Tapi tidak ada yang bilang bahwa dunia sudah berubah. Lapangan kerja semakin sempit, jabatan semakin kompetitif, dan sistem kerja makin tidak berpihak pada yang paling rajin, tapi pada yang paling strategis. Kita dibesarkan dengan mindset pekerja, tapi dunia saat ini membutuhkan mindset pemain. Pemain yang tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, kapan harus memulai sesuatu yang benar-benar miliknya. Lihatlah di sekitar, berapa banyak anak muda yang sekarang sukses bukan karena gelarnya, tapi karena kemampuannya melihat peluang dan memainkannya. Mereka tahu cara membaca tren. Mereka tahu kapan harus ambil risiko. Mereka tahu bahwa kerja keras tidak cukup, kalau tidak diarahkan pada sistem yang bisa berkembang. Sementara kamu mungkin masih terjebak di permainan lama. Bangun pagi, kerja sampai malam, gaji tetap segitu-segitu saja, dan selalu menunggu akhir bulan dengan rasa cemas. Padahal kamu tahu, kamu bisa lebih dari itu. Tapi untuk jadi lebih, kamu harus berhenti percaya bahwa kerja keras adalah segalanya. Kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas, dalam sistem yang tepat, adalah kunci. Dan strategi, adalah fondasi dari segalanya. Waktu untuk memilih. Sekarang, pilihannya ada di tanganmu. Kamu mau terus mengayuh perahu tanpa arah, atau mulai membangun kompasmu sendiri? Kamu mau jadi yang paling rajin, tapi tetap berada di tempat yang salah? Atau mulai jadi yang paling strategis, dan arahkan hidupmu ke tempat yang kamu inginkan? Sukses bukan soal seberapa banyak kamu berkeringat, tapi seberapa tajam kamu membaca permainan. Dan sekarang, sudah waktunya kamu belajar jadi pemain, bukan hanya jadi pion. Lingkunganmu menentukan hasilmu. Kamu bisa punya impian setinggi langit. Kamu bisa punya rencana yang luar biasa. Kamu bisa kerja siang malam tanpa kenal lelah. Tapi jika kamu berada di lingkungan yang salah, semua itu akan pelan-pelan mati. Karena begini kenyataannya, lingkungan bukan hanya tempat kamu tumbuh, tapi cermin dari kemana kamu akan pergi. Dan yang paling menyedihkan adalah, banyak orang tidak sadar kalau mereka sedang dikelilingi oleh racun. Racun yang pelan-pelan membunuh semangatmu, mimpi-mimpimu, potensimu. Bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan kalimat yang terdengar biasa. Ngapain sih repot-repot? Nggak usah terlalu tinggi mimpinya. Sudah bagus bisa kerja, ngapain muluk-muluk? Kamu siapa sih? Emangnya kamu bisa? Awalnya kamu cuma senyum, lalu kamu mulai ragu, dan tanpa sadar, kamu mulai percaya. Lingkungan negatif tidak selalu tampak jahat. Kadang justru berasal dari orang terdekat, teman, keluarga, bahkan pasangan. Mereka tidak ingin menyakitimu, tapi mereka bicara dari ketakutan mereka sendiri. Mereka bicara dari trauma, dari pengalaman gagal, dari rasa takut akan perubahan. Dan kamu, tanpa sadar,
jadi penerus ketakutan itu. Di titik ini, kamu harus sadar, bukan semua orang layak jadi suara yang kamu dengar. Karena suara yang salah, bisa mengubur potensi terbaikmu hidup-hidup. Lihatlah orang-orang yang berhasil membangun hidup luar biasa. Apakah mereka hanya andalkan bakat? Tidak. Apakah mereka cuma kerja keras? Juga tidak. Mereka memilih siapa yang ada di sekeliling mereka. Mereka menghindari lingkungan yang hanya tahu bagaimana mengeluh, bergosip, dan menyalahkan. Mereka cari lingkungan yang membicarakan ide, bukan orang. Lingkungan yang mendukung pertumbuhan, bukan yang menertawakan perubahan. Lingkungan yang jika kamu gagal, mereka bantu bangkit. Dan jika kamu sukses, mereka ikut merayakan, bukan diam dengan iri. Karena lingkungan yang tepat bukan hanya membuatmu lebih cepat, tapi membuatmu berani untuk terus melangkah, bahkan saat dunia bilang kamu tidak akan bisa. Mungkin kamu pernah merasa sendirian, merasa kamu satu-satunya yang ingin lebih, satu-satunya yang ingin berubah. Dan semua orang di sekitarmu justru bilang kamu aneh, kamu terlalu ambisius, kamu bukan kamu yang dulu. Itu tanda bahwa kamu tumbuh, tanda bahwa kamu harus pindah medan, tanda bahwa kamu harus keluar dari kandang yang membuatmu kecil. Ingat, elang tidak akan pernah belajar terbang kalau dia tumbuh di kandang ayam. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana, siapa yang kamu izinkan untuk memengaruhi hidupmu? Siapa yang kamu dengar setiap hari? Apakah mereka mendorongmu naik, atau menarikmu turun? Apakah mereka percaya kamu bisa, atau justru terus mengingatkan kamu akan kegagalan? Kalau kamu ingin hidupmu berubah, tapi kamu masih berada di antara orang yang tidak mau berubah, maka kamu sedang berusaha berenang ke hilir sambil diikat ke batu besar. Lepaskan. Kamu bukan jahat karena menjauh dari yang menghambat. Kamu hanya sedang menjaga masa depanmu. Saatnya memilih medan yang tepat. Lingkungan bisa jadi pintu, atau penjara. Bisa membuatmu terbang, atau membenamkanmu. Kalau kamu serius ingin sukses, jangan cuma ubah kebiasaan. Ubah lingkunganmu. Cari orang yang pikirannya terbuka. Yang bisa diajak diskusi tanpa menghakimi. Yang bukan cuma bicara mimpi, tapi juga gerak menuju realitas. Yang bisa menantangmu dengan kasih, bukan menjatuhkanmu dengan sindiran. Dan jika kamu belum menemukan mereka, maka jadilah mereka, karena lingkungan terbaik dimulai dari keberanian satu orang untuk berkata, "Saya tidak mau hidup biasa-biasa saja." Permainan nyata, bangun sistem, bukan ikut arus. Pernah bertanya kenapa kamu merasa capek terus meski sudah melakukan semuanya dengan benar? Sekolah tinggi, dapat kerja, patuh aturan, kerja keras setiap hari, tapi tetap saja, gaji selalu habis. Waktu tak pernah cukup, kepala penuh tekanan, dan hati, entah sejak kapan mulai kosong. Mungkin kamu tidak sadar, kamu sedang berenang melawan arus dalam sistem yang tak pernah dirancang untuk membuatmu menang. Selama ini kamu pikir hidup adalah soal kompetisi, siapa paling rajin, siapa paling cepat naik jabatan, siapa paling tinggi gelarnya. Tapi orang-orang yang benar-benar sukses, tidak ikut perlombaan itu. Mereka menciptakan arena permainannya sendiri. Sementara kamu sibuk berebut posisi di tangga, mereka membangun gedung. Inilah rahasia yang tidak pernah diajarkan. Jangan hanya ikut arus, bangun sistemmu sendiri. Sistem itu apa? Sistem adalah alat yang membuat kamu tetap bergerak maju, bahkan saat kamu tidak hadir di sana. Sistem adalah fondasi yang terus menghasilkan, tanpa kamu harus terus mengorbankan waktu dan tenaga. Orang kaya tidak bergantung pada kerja kerasnya semata. Mereka menciptakan mekanisme. Mereka membangun bisnis, aset, tim, merek, jaringan. Dan itu semua adalah sistem. Coba bayangkan ini, ada dua orang yang sama-sama kerja keras. Yang satu terus bekerja 12 jam sehari, menukar waktu untuk uang. Yang satu lagi bekerja keras membangun sistem, ia rekrut tim, buat produk, latih orang lain, dan perlahan sistem itu bekerja untuknya. Beberapa tahun ke depan, yang pertama masih bekerja sendiri. Yang kedua bisa tidur nyenyak, jalan-jalan, atau fokus ke impian lain, karena sistemnya yang bekerja, bukan dia lagi. Inilah permainan yang sebenarnya. Sukses bukan tentang seberapa kuat kamu bertahan, tapi seberapa pintar kamu berpindah dari pemain ke pembuat permainan. Masalahnya, kita tumbuh diajari untuk takut. Takut gagal, takut rugi, takut dinilai, takut keluar dari arus yang katanya aman. Tapi keamanan itu ilusi. Gaji tetap, bisa hilang besok. Jabatan tinggi,
Bisa dipotong kapan saja. Pensiun tenang. Belum tentu cukup. Kamu berpikir ikut arus itu aman. Padahal itu adalah jebakan paling halus yang diciptakan oleh sistem lama, agar kamu terus mengayuh, tanpa pernah benar-benar sampai. Mereka bilang, kerja keraslah, nanti rejeki mengikuti. Tapi mereka tidak bilang, kerja keras di sistem yang salah hanya membuat kamu jadi alat produksi untuk impian orang lain. Sekarang bayangkan kamu bangun sistem sendiri. Satu produk yang bisa dibeli ribuan orang. Satu konten yang bisa ditonton jutaan orang. Satu investasi yang tumbuh saat kamu tidur. Satu tim yang bekerja untuk visi yang kamu bangun. Itulah kebebasan sejati. Itulah kekayaan sejati. Dan itulah yang tidak pernah diajarkan di sekolah, karena sekolah tidak pernah dirancang untuk menciptakan arsitek sistem. Sekolah mencetak pekerja. Sistem tidak pernah ingin kamu tahu bahwa kamu bisa jadi pembuat permainan. Karena jika terlalu banyak orang bangun sistemnya sendiri, maka tidak ada lagi yang bisa dikendalikan. Dari pemain ke pembuat permainan, ini bukan lagi soal siapa yang paling kuat bertahan, tapi siapa yang berani keluar dari arus, menepi, dan mulai membangun jalan sendiri. Jika kamu ingin bebas, kamu harus belajar melepaskan kebiasaan lama. Berhenti berpikir seperti pion, dan mulai bertindak seperti pencipta permainan. Bangun sistemmu, mulai dari kecil, uji, gagal, bangkit, sesuaikan, lalu ulangi, lagi dan lagi. Karena setiap sistem besar, selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Aku tidak mau lagi hidup di bawah aturan orang lain. Dan hari ini, kamu bisa mulai jadi pembuat aturan itu. Bukan untuk menguasai orang lain, tapi untuk mengembalikan hidupmu ke tanganmu sendiri. Kamu sudah dengar semuanya. Dari kebohongan yang ditanam sejak kecil. Dari kerja keras yang tanpa arah. Dari lingkungan yang diam-diam menenggelamkanmu. Sampai rahasia orang-orang sukses yang tak pernah ikut perlombaanmu. Sekarang satu pertanyaan besar harus kamu jawab. Kamu mau terus hidup sebagai pion, atau bangkit jadi pemain utama? Sebab jika kamu tidak sadar sekarang, sistem akan terus mempermainkanmu. Menguras energimu, mencuri waktumu, mengubahmu jadi mesin produksi yang terus bekerja untuk impian orang lain. Dan yang paling tragis adalah, kamu akan sampai di usia tua, melihat ke belakang, dan berkata pelan dalam hati, seandainya dulu aku berani. Kamu tidak butuh bakat luar biasa. Kamu tidak harus punya modal besar. Yang kamu butuh, adalah kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini kamu sudah cukup. Kamu hanya ditahan. Ditahan oleh pola pikir warisan. Ditahan oleh sistem yang menakut-nakuti. Ditahan oleh lingkungan yang tidak percaya kamu bisa berubah. Sekarang kamu tahu, kamu tidak gagal. Kamu hanya bermain dalam permainan yang bukan kamu yang buat. Dan permainan itu dirancang untuk melelahkanmu, membuatmu puas dengan cukup, padahal kamu lahir untuk lebih. Kamu pikir kamu realistis, padahal kamu sedang dikerdilkan oleh ketakutan. Kamu pikir kamu tidak punya pilihan, padahal kamu cuma belum berani ambil kendali. Lalu kamu berharap takdir akan berubah sendiri. Tidak akan. Tidak ada keajaiban untuk mereka yang hanya menunggu. Keajaiban hanya datang untuk mereka yang melangkah, bahkan dengan gemetar. Yang berkata, aku cukup menderita, sekarang waktunya aku bangun dan mengatur permainanku sendiri. Lupakan apa kata orang, lupakan ketakutan lama, lupakan suara di kepalamu yang bilang kamu terlalu terlambat. Karena setiap detik yang kamu habiskan dalam kebohongan, adalah detik yang mencuri masa depanmu. Tapi setiap detik dari hari ini ke depan, adalah kesempatan untuk menulis ulang ceritamu. Inilah saatnya kamu melawan balik. Bukan dengan marah, tapi dengan tindakan. Tindakan untuk mulai berpikir, untuk mulai membangun, untuk mulai memilih lingkungan baru, untuk berhenti menjual waktumu semurah itu, untuk belajar strategi, bukan sekadar sibuk, untuk menciptakan sistem, bukan cuma ikut arus. Karena dunia ini bukan milik orang paling kuat, tapi milik orang yang tahu permainan apa yang sedang dimainkan, dan berani mengubah arah. Mereka yang sadar lebih dulu, akan menang lebih awal. Mereka yang berani, akan menciptakan jalan. Mereka yang bangkit, akan mematahkan warisan kegagalan yang diturunkan turun-temurun. Mainkan permainanmu sendiri. Kalau kamu dengar ini dan hatimu bergetar, itu artinya kamu tahu, selama ini kamu hidup dalam narasi yang bukan kamu yang buat. Tapi mulai hari ini, kamu bisa ambil kembali kendali. Kamu tidak akan sempurna, kamu akan jatuh, akan diremehkan, akan ditertawakan.
Tapi kamu tahu apa yang membedakan pemain biasa dengan pembuat permainan? Yang satu bermain agar tidak kalah. Yang satunya lagi, bermain untuk menang. Dan jika kamu merasa sendiri sekarang, ingat ini. Orang-orang besar selalu memulai dari titik sunyi. Jadi, bangkit. Rangkai ulang hidupmu. Buat sistemmu. Tentukan aturannya. Bentuk lingkaranmu. Bangun nilaimu. Jangan lagi hidup di papan permainan orang lain. Saatnya kamu buat permainanmu sendiri. Kalau kamu terus hidup dalam permainan yang bukan kamu yang buat, maka kamu akan terus kalah, bahkan saat kamu sudah berjuang habis-habisan. Bangun sistemmu sendiri, mainkan permainanmu sendiri, karena sukses bukan soal ikut arus, tapi soal berani menciptakan jalan. Kamu pemainnya, bukan pion. Follow Resemin untuk bantu kamu keluar dari permainan palsu ini.